Kalau kamu ngerasa berbahaya atau ngerasa gak aman, itu kalau kamu lihat ya di mesin kasir, ada tombol merah, kamu pencet aja. Ntar polisi langsung datang ke sana. Aduh bakal babi, bu aku langsung pencet aja tuh tombol. Pas aku lagi jalan ke gudang bawa ampas kopi itu, dan dia tatapan sama aku kayak gini selama 2 detik. Wah, terus aku dalam hati, waduh alkohol. Annyeong. Aku mau cerita salah satu pengalaman buruk aku selama ngasir di Korea. Buat yang belum tahu, aku kerja di minimarket di Korea ya. Kejadian ini tuh terjadi waktu musim panas, hari Sabtu, sekitar jam 3 atau 4 sore. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau kasih gambaran dulu nih, seperti apa penampilan customer satu ini. Jadi dia ini bapak-bapak ya. Umurnya sekitar 50 tahunan, terus tingginya juga sekitar 175 cm. Badannya kurus, kulitnya putih, pakai kacamata oval gitu ya, warna silver, dan selalu pakai topi warna hitam. Kebayangkan gimana? Nah, bapak itu emang salah satu langganan di minimarket aku ya. Dia itu kalau datang biasanya suka beli bir atau alkohol gitu. Dan alkohol yang paling sering dia beli itu adalah makgeolli. Makgeolli itu adalah salah satu jenis alkohol di Korea yang terbuat dari fermentasi beras. Dan biasanya kalau dia ngeborong makgeolli kayak gitu ya, dia suka datang naik sepeda dan juga suka bawa kantong kresek. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Waktu itu aku lagi mau bersih-bersih nih. Datanglah si bapak ini beli bir gitu. Birnya itu namanya kase, beli 1 dia. Terus udah gitu bayar, pergilah. Nah, aku kan melanjutin bersih-bersih lagi ya. Waktu itu aku lagi mau nyuci mesin kopi. Nah, udah kayak gitu, aku mau buang ampas kopi dulu nih sebelum nyuci. Ada di gudang, jadi aku harus ke gudang dulu. Pas aku lagi jalan ke gudang bawa ampas kopi itu, aku ngeliat ternyata si bapak yang tadi beli bir itu masih ada di dalam toko. Dan dia lagi mau minum birnya, jadi kayak gini, gitu. Dan dia tatapan sama aku kayak gini selama 2 detik. Wah, terus aku dalam hati, waduh alkohol. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau minum alkohol di minimarket Korea di dalam tokonya itu nggak boleh. Jadi udah sebagai tugas aku untuk negur bapak itu. Tapi karena aku lagi bawa ampas kopi, jadi niatnya aku buang dulu ampas kopinya, baru aku balik lagi ke si bapak untuk negur dia. Terus aku buang, aku balik lagi kan. Aku negur, aku bilang gini, Pak, maaf. Nah, pas aku baru ngomong kayak gitu, sama si bapak langsung dipotong. Terus bilang, ya, saya tahu. Terus aku kayak, iya pak. Terus aku lanjut lagi nih nyuci mesin kopinya. Tadi kan baru buang ampasnya tuh. Nah, pas aku lagi nyuci mesin kopinya ya, aku lagi nyuci itu, tiba-tiba si bapak dateng. Terus dia bilang katanya, aku tahu kok gak boleh minum di sini. Soalnya Sajangnim udah pernah bilang ke aku, maaf ya, katanya gitu. Terus aku bilang, oh iya pak, gak apa-apa, 괜찮아요, kata aku gitu. Terus pergilah dia keluar. Gak lama kemudian dia bolak-balik masuk gitu, jadi dateng lagi, ngomong hal yang sama lagi, terus minta maaf lagi. Terus aku bilang hal yang sama lagi dong, aku bilang iya pak, gak apa-apa. Udah gitu dia keluar lagi, terus aja kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak deja vu gitu, karena ngelakuin hal yang sama terus kan. Nah, gak lama lagi dia datang lagi nih, tapi kali ini beda. Dia datang, terus dia bilang gini, boleh gak saya pinjem HP-nya sebentar? So kayak, Terus dia bilang lagi, saya mau telepon Sajangnim, soalnya HP saya ketinggalan di rumah. Ya awalnya aku bingung ya, kayak takut juga, soalnya dia kan lagi udah dalam keadaan mabuk nih. Tapi karena ya namanya telepon Sajangnim, jadi ya oke lah aku kasih pinjem. Jadi aku langsung telepon Sajangnimnya kan. Terus sama Sajangnimnya diangkat. Aku bilang, halo Sajangnim, ini ada customer yang mau ngomong, aku bilang gitu. Terus aku kasih lah HP-nya ke dia, nih gitu. Terus diangkat, halo Sajangnim. Terus kata Sajang aku, iya katanya, ini saya kan minum alkohol di dalam toko ya, terus saya ditegur sama karyawan kamu, katanya gitu. Terus Sajang aku jawab, iya pak, kan kalau di dalam minimarket itu memang gak boleh minum alkohol, katanya. Terus dia bilang kan, iya saya tahu kok, kalau minum di luar toko boleh gak, katanya. Terus Sajang aku bilang, ya kalau di luar toko boleh, tapi kalau di dalam toko nggak boleh pak. Kalau di luar toko ya silahkan, bebas. Oke. Berarti di dalam toko nggak boleh, di luar toko juga nggak boleh ya?
Nah di sini aku ngedengernya kayak, hah, siapa juga yang bilang kalau di luar toko gak boleh gitu. Justru yang gak boleh itu kan minum di dalam toko ya. Jelas-jelas sajangnya udah bilang kalau di luar itu boleh, tapi di dalam gak boleh. Terus sajang nim aku ngejelasin lagi nih, kalau di luar boleh pak, tapi yang gak boleh itu yang di dalam pak, katanya. Tapi entah kenapa ya, si bapak ini tuh mungkin apapun yang diomongin sama sajang nim, apapun yang dijelasin sama sajang nim, dia tetap sama pendiriannya sendiri gitu. Di dalam kepala dia itu, di dalam juga nggak boleh, di luar toko juga nggak boleh minum alkohol. Dia langsung mikir gitu di dalam otaknya. Ya mungkin karena sajang nim aku juga capek ya buat ngejelasin ke bapak ini, jadi pas dia nanya hal yang sama lagi, jadi sajang nim aku tuh cuman diem aja gitu, nggak ngomong apa-apa. Terus si bapak ini nanya lagi. Nah sekarang saya mau tanya, Hisa nggak? Nama sajang nimnya ya, nama sajang nim aku. Kamu ini tokonya nyewa apa beli? Beli semuanya, sampai tanah-tanahnya juga, katanya. Iya, dari belakang sampai tempat parkiran itu punya kamu semua? Iya. Berarti saya minum di dalam toko gak boleh, di luar toko juga gak boleh, di tempat parkir juga gak boleh. Terus saya harus minum di mana? Katanya. FYI ini tanahnya agak luas ya, jadi di depan tokonya ada tempat parkirnya. Terus tiba-tiba si bapaknya bilang kayak gini, ya no nanti 그러면 안 되지. Kamu gak boleh kayak gitu ke saya. Berapa banyak alkohol yang saya beli di toko kamu? Saya ini ngebantu naikin omset toko kamu ya. Tapi balasan kamu kayak gitu ke saya, katanya gitu. Terus di situ aku kaget kan, soalnya tiba-tiba teriak kayak gitu loh. Malah sampai muncrat-muncrat lagi ke aku. Aduh, belum beres sampai di situ marahnya. Dia bilang lagi kayak gini. Ya no dia paliana kayak gitu. Aduh maaf ya, aku nggak bermaksud untuk ngomong kasar, maaf ya. Tapi kamu tahu gak, pas udah ngomong kayak gitu ya, sajang nimnya itu malah matiin teleponnya coba. Jadi dia ninggalin aku sama bapak-bapak yang lagi marah-marah itu berdua. Mana lagi aku kan di sana sendirian, udah gitu perempuan, gitu pendek kecil gitu. Aku takut banget. Terus aku mau minta balikin HP aku aja, aku gak berani gitu. Tapi ya akhirnya dikasih sih sama dia. Dikasih tapi dia ngasihnya serem banget. Soalnya pas dia ngasih tuh langsung senyum itu creepy lagi kayak gitulah, pokoknya creepy gitu. Nah pas aku lagi, tepat banget pas aku nerima HP aku ya, sajang nim langsung nelpon aku. Tapi gak aku angkat, soalnya bapaknya itu masih ada di situ. Aku tunggu dia keluar dulu gitu, baru aku telepon balik. Aku bilang, halo sajang nim. Sajang aku bilang, ya Naya, itu orang emang dari dulu kayak gitu. Kalau kamu ngerasa berbahaya atau ngerasa gak aman, kamu lapor polisi aja. Itu kalau kamu lihat ya di mesin kasir, ada tombol namanya Gingepsino yang warna merah, kamu pencet aja. Entar polisi langsung datang ke sana. Terus aku bilang, oke sajang nim. So aku kan ngedenger kayak gitu tuh jadi kayak lebih takut gitu. Kayak aduh ini sampai di nyuruh lapor polisi, ada apa ini, aku takut di apa-apain gitu sama si bapak itu, jadi deg-degan sendiri. Tapi aku waktu itu masih tahan, jadi aku pikir oke lah kalau sekarang ditahan dulu, kalau misalnya dia datang lagi sekali lagi gak bakal babi bu, aku langsung pencet aja tuh tombol. Gak nyampe 5 atau 10 menit ya, si bapaknya datang lagi. Coba, ini emang bapaknya lagi nangkring di depan tempat parkir, tapi sambil minum bir dia. Udah kayak ini ya, tukang parkir di kita. Cuman bedanya dia lagi minum bir gitu. Lagi duduk terus minum bir. Dia datang terus bilang gini, sajang kamu di mana? Telepon lagi sajangnya, saya mau ngomong sesuatu, katanya. Terus aku bilang, oh iya pak, sajang nimnya lagi di jalan. Mohon tunggu sebentar ya pak di luar, aku bilang gitu. Ya udah kayak gitu, dia langsung pergi kan keluar. Ya udah tanpa pikir panjang, aku langsung pencetlah itu si tombol merah itu, sambil berharap supaya polisinya cepet dateng dan juga si bapaknya nggak dateng lagi, gak nyariin sajang lagi ke aku. Alhamdulillah ya guys, gak nyampe 10 menit polisinya dateng. Kan kelihatan dari CCTV ya, ternyata polisi yang dateng 2 orang nih.
Yang satu nyamperin si bapak, yang satu lagi nyamperin aku. Dia nanya katanya, "Annyeonghaseyo," katanya. "Apa mungkin karena bapak yang di depan itu kamu manggil saya?" katanya. Terus aku bilang, "Iya pak, soalnya ini bapaknya udah mabuk berat, dari tadi ngerusuh terus. Disuruh pulang nggak mau, tolong ya pak," kata aku gitu. Terus kata dia, "Oke," katanya. Nah aku lihat dari CCTV kayak gini situasinya. Tuh, kalau kalian lihat itu bapaknya lagi diseret sama polisinya. Tapi dia gak mau masuk. Kira-kira mereka lagi ngomongin apa ya? Akhirnya masuk juga. Pasti dibawa ke kantor polisi sih ini. Nah, pak polisi yang satunya lagi bawa sepeda si bapak. Kayaknya mau dianterin ke rumahnya deh. Kan emang sekitar situ rumahnya. Polisi Korea mantep ya. Nah, tapi yang bikin aku khawatir adalah gimana kalau besok dia datang lagi? Ya mungkin sekarang sih udah aman ya, karena dia kan udah dibawa sama polisi. Terus kalau besoknya dia datang karena dia gak terima aku lapor polisi dan dia ngamuk-ngamuk gimana? Aku takut banget udah mikirin dari hari sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya, aku seharian berdoa gitu, berharap supaya bahwa bapak itu emang gak datang lagi. Tapi ternyata dia datang lagi dong, jam 2-an dia datang dan beli bir yang sama, kayak gak ada kapok-kapoknya gitu loh. Ternyata pas dia lagi bayar nih, dia biasa aja, jadi kayak yang kemarin itu nggak terjadi apa-apa gitu. Terus karena dia diem aja, ya udah aku juga jadi diem aja dong ngelayaninnya. Waktu itu dia minum birnya kayak gini guys, minumnya di luar, terus pas mau masuk birnya ditaruh di luar toko. Ntar kalau misalnya mau minum lagi, keluar toko lagi, kayak gitu minumnya. Terus kalian tahu gak, ini fakta yang agak menyedihkan ya. Minggu depannya lagi itu datanglah ini si bapak-bapak, beda bapak-bapak ya, ini bapak-bapak Sajangnim, toko material. Jadi di depan GS aku itu ada toko material, nah ini Sajangnimnya. Dia dateng sambil nanya ke aku kayak gini, "Itu kemarin kenapa sampai ada polisi segala, lapor polisi," katanya. Kayaknya kepo ya. Terus aku bilang, "Oh ya pak, soalnya itu dia rada rusuh gitu pak, bapaknya mabuk berat mungkin, terus disuruh pulang ya nggak mau." Terus si bapak bilang, "Oh gitu, sebenarnya dulu dia itu normal, dulu dia itu kerja delivery gitulah, tapi semenjak kecelakaan ya, kena kecelakaan motor, dia itu ininya yang kena, kepalanya yang kena, bagian otaknya kena, jadi agak-agak gitu sekarang. Padahal orangnya baik, mungkin karena depresi atau gimana jadi kecanduan alkohol," katanya gitu. Terus aku kayak, wah kasihan ya. Oh jadi mendadak, kemarin harusnya nggak usah sampai lapor polisi gitu ya, kasihan soalnya udah denger ceritanya kayak gitu. Ya tapi emang kan sebelum ini tuh si bapak emang suka langganan beli alkohol gitu, dan pernah juga sering gitu dia lagi beli alkohol gitu dicariin sama mamahnya dateng. Terus mamanya sampai bilang kayak gini ke aku, katanya, "Sajangnim tolong jangan jual alkohol ke anak saya, soalnya anak saya ini pecandu alkohol," gitu. Sambil nyeret si anaknya diseret gitu, "Sajangnim tolong jangan jual alkohol ke anak saya," katanya, diseret gitu. Padahal kan udah tua ya, si anaknya udah 50 tahun. Nah ibunya pasti udah umur 80 tahunan ke atas lah. Kasihan sebenarnya. Ya mungkin segini dulu ya cerita kasir aku kali ini. Masih banyak banget cerita kasir aku yang belum aku ceritain ke kalian. Tunggu konten-konten aku selanjutnya ya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dadah!